Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah inna nabil khair. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang persiapkan alat tulis kalian, persiapkan diri kalian, dan juga jangan lupa harus fokus. Bagaimana? Sudah dipersiapkan semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada bab 2 tentang cabang iman, yaitu yang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran. Baik anak-anak, kali ini kita memasuki bab 2, yaitu tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang 3 rukun agama dan juga 4 cabang iman. Apa aja sih itu semua? Oke, kita belajar dulu ya. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu 3 rukun agama? Baik, yang pertama yaitu Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam yaitu selamat, berserah diri ataupun tunduk. Anak-anak pasti tahu rukun Islam ada berapa? Ada 5, yaitu bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan juga haji bagi yang mampu. Rukun Islam ini adalah amal zohir yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seseorang ini dikatakan muslim jika memenuhi rukun Islam. Maka jika ingin selamat harus berikrar mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat. Semua ini adalah amal-amal zohir yang jelas yang kita lakukan. Nah, seseorang itu tidak hanya cukup bersyahadat saja, sholat saja, puasa saja, tapi juga harus dibangun atas dasar keyakinan, yaitu iman. Iman yaitu percaya ataupun yakin, yang mana iman ini bersifat dalam hati, batin. Ada yang tahu rukun iman? Rukun iman ada 6. Yang pertama, kita harus yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus yakin adanya malaikat-malaikat Allah. Harus beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Apa itu ihsan? Ihsan ini dilakukan atau ditingkatkan dengan amalan-amalan yang sudah diwajibkan, yang dilakukan dengan keseriusan. Seperti apa? Seperti sholat. Bagaimana sholat dengan serius? Bagaimana sholat dengan khusyuk? Maka anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu.
Dan di sisi lain, ketika kita melakukan setiap keadaan, merasa dilihat oleh Allah dalam keadaan apapun, kita pasti melakukan setiap aktivitas menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita ini terjauhi dari segala maksiat ataupun larangannya. Dalam karyanya Quraisy Shihab, bahwasanya iman adalah ketundukan hati kepada kebenaran, ketulusan lisan dalam pembenaran, dan patuhnya anggota tubuh dalam pembenaran. Di samping itu Rasulullah SAW juga bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'bah minal iman, yang mana artinya adalah iman itu memiliki 63 cabang, sedangkan malu menjadi bagian dari cabang iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini Ibu akan menjelaskan hanya sedikit, karena di sini kita akan mengenal saja 4 cabang iman. Yang pertama yaitu memenuhi janji. Apa itu memenuhi janji? Sebagai orang yang beriman, harus memenuhi janji ketika ia sedang berucap, dan ini termasuk dari akhlak terpuji pada diri manusia. Ketika seseorang memenuhi janjinya, maka dapat dipercaya oleh orang sekitar karena dirinya ada jiwa amanah. Yang kedua yaitu tentang mensyukuri nikmat. Apa itu syukur? Syukur ini merupakan bentuk keridhaan ataupun pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan setulus hati. Ataupun makna lainnya adalah pujian ataupun pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita bersyukur ini, itu dibuktikan dengan kerendahan hati kita dan juga ketulusan ketika menerima yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan juga perilaku. Yang ketiga yaitu memelihara lisan. Pentingnya menjaga lisan. Bagaimana kita menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, karena lisan yang tidak baik akan mengantarkan kepada keburukan, kebencian, dan juga pertengkaran di akhirat atas semua yang dilakukan di dunia, walaupun bukan hanya lisan saja, akan tetapi itulah pentingnya menjaganya. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Maka gunakanlah lisan dengan baik dan benar. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, ataupun perilaku hina. Aib ini adalah keburukan yang bersifat rahasia, hanya diketahui oleh yang bersangkutan ataupun dirinya sendiri, dan juga beberapa orang tertentu jika dia bercerita kepada orang terdekatnya. Tidak ada orang yang menginginkan aibnya dibuka ataupun ketahuan oleh orang lain, kecuali orang itu sendiri yang menyebarkannya. Maka aib yang kita punya jangan disebar. Dan Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah, rawahu Muslim. Yang mana artinya bahwasanya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.